ya. Baik, nah sekarang artinya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha apa artinya? Ya, pintar. Wahai orang-orang yang amanu, telah beriman. La, janganlah taqrabus sholata. Taqrabu, kamu mendekati salat, ya. Wa antum, maksudnya jangan kamu salat. Wa antum, sedangkan kamu sukara, dalam keadaan mabuk, ya. Hatta, sehingga ta'lamu, kamu sadar betul, kamu mengetahui ma taqulun, apa yang kamu baca. Jadi ayat ini ada sebab turunnya, ya. Kata Sayyidina Ali begini, ya. Sayyidina Ali ini mengatakan, an Ali qala sana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman fada'ana aw saqana min al-khamr. Abdurrahman bin Auf, ya, bikin acara makan-makan, kemudian sahabat-sahabat yang lain diundang, termasuk Sayyidina Ali. Di acara makan-makan itu ada minuman khamr. Waktu itu minuman khamr belum diharamkan, gitu, belum diharamkan. Orang Arab itu hobinya apa? Mabuk, hobi mabuk, ya. Waktu itu minuman khamr belum diharamkan. Fa akhadzatil khamru ma, ya, minna. Fa akhadzatil khamra minna. Lalu kami pun pada minum khamr, ya. Wa hadaratis shalah, ketika kami sedang mabuk habis minum khamr, datang waktu salat. Faqaddimuni, lalu teman-teman ini pada nyuruh saya jadi imam, ya. Faqaddimuni, kemudian faqara'tu, dalam salat itu saya membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu baca surat Al-Kafirun salah, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma ta'budun wa la antum. Terus dia baca malah wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami menyembah apa yang kamu sembah. Kan jadi salah, mestinya la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi diucapkan oleh Sayyidina Ali, ya, nahnu na'budu ma ta'budun, gitu, kami menyembah apa yang kalian sembah. Nah, berarti kan ikut nyembah patung, salah jadinya. Nah, kemudian, ya, fa anzalallahu, lalu Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi ayat ini, ya, ini larangan pertama tapi belum diharamkan. Ya, larangan pertama untuk khamr, boleh minum tapi kamu jangan, ya, mendekati waktu sholat, gitu. Nanti baru turun ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya mengharamkan khamr secara qat'i, ya. Kalau ini baru larangan jangan minum khamr sementara kamu mau sholat, gitu. Nah, itu sebab turunnya. Jadi ayat Quran itu ada yang ada sebab turunnya, ada yang tidak ada sebab turunnya. Jadi tidak semua ayat ada sebab turunnya, ya, sebagian ada sebab turunnya, sebagian tidak, gitu. Misalnya yang tidak tuh begini, tiba-tiba Nabi pagi-pagi memberitahu, tadi malam saya kedatangan Jibril, ya, menyampaikan wahyu begini. Nah, ketika sholat subuh disampaikan, maka ayat itu tidak ada sebab turunnya. Ya, ada beberapa ayat, ya, banyak juga ayat yang ada sebab turunnya.
Gitu ya Bu ya. Kemudian wala junuban. Jadi janganlah kamu melaksanakan sholat ya sementara kamu sedang mabuk. Kenapa? Nanti bacaannya jadi ngaco gitu ya. Wala junuban, dan janganlah kamu mengerjakan sholat ya, sementara kamu sedang keadaan junub. Jadi artinya orang junub itu harus bersuci dulu baru boleh melaksanakan sholat ya. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, ada seorang sahabat ya, kita lihat nazalat hadhil ayatu qauluhu wala junuban ya fil musafir. Ayat ini turun di orang yang pada sedang musafir ya, terjadi junub. Maksudnya junubnya bisa jadi karena mimpi ya. Fayatayammamu wa yusalli, lalu dia bertayamum dan sholat gitu ya. Nah, ini ayat turun kepada sahabat-sahabat yang sedang musafir. Kemudian dia mimpi jima dan tidak boleh sholat kecuali dia sudah bertayamum atau dia bersuci gitu ya. Dan kalau satu keterangan lagi begini, ada seseorang dalam keadaan junub, dia enggak ada pilihan lain kecuali harus melewati pintu masjid gitu. Misalnya orang junub di sana, tempat wudhunya, tempat bersucinya sebelah sana. Jadi dia enggak ada jalan lain kecuali harus melintasi di dalam masjid ya. Nah, akhirnya bagaimana dia? Maka dia kalau sekedar lewat saja itu boleh ya. Wala junuban illa abiri sabilin ya, kecuali hanya sekedar melintas saja. Tapi ayat yang keterangan yang lain mengatakan ayat ini turun pada sahabat yang sedang musafir, kemudian dia ya terjadi junub, maka dilarang sholat kecuali dia bersuci dulu gitu ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, sampai dia itu melakukan mandi junub. Hatta taghtasilu, sampai dia itu mandi junub ya. Wa in kuntum mardha ya. Jadi ada dua pengertian Ibu ya. Tadi ada orang yang junub sementara dia harus melewati dalamnya masjid gitu ya. Boleh enggak? Boleh, asalkan aman dari kejatuhan najis. Ayat ini kan turun walau ada pembalut, dikhawatirkan najisnya itu jatuh di sekarang sudah ada pembalut, sudah aman. Nah, makanya ya boleh. Orang junub itu dilarang duduk di dalam masjid ya. Kenapa? Ilatnya karena takut dia mengotori masjid. Bagaimana kalau sekarang sudah ada alat pengaman gitu ya, maka mengambil hukumnya tetap tidak boleh di dalam masjid gitu ya. Nah, di sini jadi ada perbedaan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kemudian wa in kuntum mardha, dan jika kamu dalam keadaan sakit ya, au ala safarin, atau dalam keadaan di perjalanan ya, au jaa ahadum minkum, atau ya seseorang di antara kamu ya, minal ghaiti, buang qada hajat
Kemudian aula mastumun nisaa, atau kamu habis apa? Berjima, falam tajidu ma'an, maka kamu tidak mendapati air, udah nyari sono sini air tapi enggak dapat air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi mulai dari wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapati air, maka boleh kamu tayamum sha'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Debu yang suci artinya debu yang tidak tercampur najis. Jangan tayamum di pinggir kandang gitu. Ya, tayamumnya di mana? Di tembok boleh, di daun pisang boleh, gitu loh. Jadi tayamum itu di tanah lapang yang diyakini tidak ada najis. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kalau kamu sakit, sekiranya kalau kena air semakin berat sakitnya, boleh apa? Orang meriang parah gitu ya, kalau dia kena air semakin berat penyakitnya, maka dia boleh bertayamum. Atau sakit terluka apanya? Anggota wuduknya, kalau kena air semakin parah, maka dia boleh bertayamum. Kemudian orang sedang di perjalanan, ya, udah nyari sana sini air di gurun Sahara, gurun pasir, udah nyari air sana sini tidak ada air, sementara sudah ada waktu sholat, sudah datang waktu sholat, maka dia boleh bertayamum. Syaratnya nyari dulu, keliling-keliling dulu cari itu air. Mungkin di sana ada air, cari. Mungkin di sana ada air, cari. Udah dicari, kata Imam Syafi'i, cari dulu. Kalau belum dicari, belum sah tayamum. Jadi cari dulu air, baru kamu bertayamum. Kemudian yang boleh tayamum apa lagi? Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau tadi kalian habis buang air besar, ya, setelah itu tidak menemukan air, maka boleh kalian bertayamum. Istinja itu boleh pakai batu kalau tidak ada air. Batunya 3 butir. Kalau sekarang nggak pakai batu, istinjanya pakai tisu. Ya mau tisu basah, mau tisu kering, yang jelas itu bisa menggantikan batu. Syaratnya benda yang dijadikan untuk beristinja, ya, yang tanpa air itu, pertama dapat menarik najis, memindahkan najis dari dubur kita ke benda tersebut. Kemudian dia bersifat apa? Menyerap air, gitu ya, walaupun tidak banyak. Jadi tisu seperti ini nih, ini masuk persyaratan untuk kita beristinja kalau tidak ada air. Yang tidak beristinja dengan air, kemudian waktu sholat gimana? Ya, itu boleh tayamum. Aula mastumun nisa, atau kamu habis ya tidur sama suami istri, ya, kemudian nggak ada air nih, habis berjima nggak ada air, mati lampu, terus subuh gimana? Maka boleh bertayamum. Tayamumnya berapa kali? Tayamumnya 2 kali. Tayamum pertama buat mandi hadasnya, tayamum kedua buat wuduknya, gitu. Jadi gampang. Mati lampu nih, gimana nih? Tidur aja. Tidur boleh, silakan mati lampu. Gitu. Di toren kagak ada air, nggak ada taruhan air buat mandi, nggak ada simpanan air buat berwudu, nggak apa-apa, silakan aja berjima. Nanti bebersihnya gimana? Bebersihnya tayamum pertama untuk mandi hadasnya, tayamum kedua untuk dibolehkan sholatnya, gitu.
Gitu ya Bu ya. Tayamum tuh 2 kali. Tidak bisa 1 kali tayamum untuk 2 kali sholat gitu. Di kereta nih, di kereta kita mau sholat zuhur sama asar, sholatnya tidak wudhu, pakai tayamum. Jadi tayamumnya berapa? 2 kali. Tayamum pertama buat sholat zuhur, sholat 2 rakaat. Tayamum kedua buat sholat asar. Jadi tayamumnya setiap mau sholat ada tayamum. Jadi ayat ini berbicara tentang dibolehkannya kita bertayamum gitu ya. Sa'idan dengan debu, thayyiban yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidikum dan tangan kalian, ya. Ma'al mirfaqaini, di sini di tafsir ini ma'al mirfaqaini artinya sampai sikut, ya. Kemudian innallaha kana fuwan ghafura, sesungguhnya Allah adalah maha pemaaf lagi maha pengampun. Ada syarat tayamum. Syarat tayamum itu apa? Pertama, sudah masuk waktu. Yang kedua, sudah berusaha mencari air. Tayamum di mana nyari debu? Enggak perlu nyari tanah lapang, ya. Di jalanan juga boleh, di tembok boleh, di ubin yang belum dipel boleh, gitu ya.